Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar dan menghafalkan surat Al-Falaq. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran hari ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu materi pelajaran yaitu tentang surat Al-Falaq. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu membaca surat Al-Falaq dengan tartil. Dan indikatornya yaitu pertama melafalkan surat Al-Falaq, kemudian yang kedua yaitu mendemonstrasikan surat Al-Falaq, dan yang ketiga yaitu hafal surat Al-Falaq dengan lancar dan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Dan kemudian siswa mampu membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil. Kemudian siswa mampu menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Falaq. Dan tujuannya yang terakhir yaitu menunjukkan hafal Quran surat Al-Falaq. Nah, oke, sebelum itu kita Ibu cek hadiran. Bagaimana nih? Repandi hadir tidak? Repandi. Tolong ya, Repandi. Bacakan surat Al-Falaqnya ya. Oke, silahkan. Nah, kemudian Melda, gimana Melda? Surat Al-Falaqnya sudah hafal belum? Ayo silahkan dibaca. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu Maul. Silahkan Maul. Baca surat Al-Falaq. Oke. Nah, surat Al-Falaq yaitu merupakan surat yang ke-113, terdiri dari 5 ayat. Termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Diturunkan sesudah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut dengan Al-Muwazzatain, yang artinya surat perlindungan, yaitu takwiz. Dalam bahasa Arab, Al-Falaq berarti waktu subuh. Al-Falaq juga dapat diartikan sesuatu yang terbelah atau terpisah. Dalam surat ini Allah memerintahkan kita untuk berlindung atau isti'azah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon perlindungan kepada Allah termasuk ibadah. Kita dilarang untuk meminta perlindungan kepada selain Allah. Memohon perlindungan kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas kandungan surat Al-Falaq. Nah, kita dalam kandungan surat Al-Falaq, kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai subuh dari kejahatan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, kita berlindung dari yang pertama yaitu kejahatan tukang sihir. Yang kedua yaitu kejahatan dari manusia. Yang ketiga yaitu kejahatan dari makhluk yang tidak terlihat atau binatang berbisa. Nah, kejahatan tukang sihir itu biasanya para tukang sihir membacakan mantra yang ditiupkan pada tali yang diikat. Nah, sihir merupakan perbuatan syirik dan termasuk salah satu dosa besar. Kejahatan orang hasad atau hasud atau dengki. Orang hasad itu yaitu orang yang merasa tidak senang terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain. Kemudian, yuk anak-anak kita baca bersama-sama yaitu surat Al-Falaq. Kita baca bersama-sama ya. Yuk, dimulai dengan ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Nah, selanjutnya di sini di dalam surat Al-Falaq itu ada mad tobe'i. Huruf mad ada 3 yaitu alif, waw, iya, itu huruf mad. Dibaca panjang atau bad jika ada huruf berharokat fathah bertemu dengan huruf berharokat dhammah atau waw sukun dan huruf berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun.
Nah, di situ juga ada kolkolah. Kolkolah artinya memantul atau pantulan. Bacaan kolkolah dibedak menjadi dua, yaitu kolkolah subro dan kolkolah kubro. Nah, kolkolah subro jika huruf kolkolah berhenti mati karena sukun asli. Kolkolah kubro jika huruf kolkolah berhenti mati karena wakaf. Huruf kolkolah ada 5. Huruf kolkolah ada 5. Yang satu yaitu kop, po, dal, zim, ba. Itu ada 5 ya anak-anak. Kemudian ikhfa yaitu jika ada nun mati atau sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka cara membacanya mendengung. Huruf ikhfa ada 15. Huruf ikhfa ada 15 ya anak-anak ya. Sebutkan ya di papan tulis. Kemudian hurufnya yaitu shin, shobob, tobo, kop, fe, kap, ta, sa, zim, dal, za. Nah, itu adalah huruf ikhfa. Selanjutnya kita sebutkan bareng-bareng ya anak-anak. Nah, yaitu ada selain ada huruf hukum ikhfa, ada juga izhar. Izhar halki yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca terang atau jelas. Huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, ain, kho, ogin, ha. Nah, anak-anak kita praktekkan ya bagaimana cara membaca hukum ikhfa, hukum izhar, dan mad. Silahkan ya satu persatu. Oke, nanti kita tes selanjutnya. Nah, silahkan ada yang mau bertanya tentang materi surat Al-Falaq. Silahkan Ibu minta anak-anak bertanya agar kalian bisa memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, setelah itu kalian tolong amati bacaan surat Al-Falaqnya supaya kalian membacanya lebih mahir. Nah, selanjutnya anak-anak, sepertinya pelajaran yang Ibu sampaikan telah selesai dan minggu depan kita akan belajar tentang anak soleh, yaitu bab selanjutnya anak soleh, pembelajaran kedua. Tolong disiapkan ya materinya, dibaca sebelum kita bahas. Oke, nah selanjutnya Ibu akan memberikan tugas atau VR buat kalian di rumah, yaitu 5 soal. Silahkan diisi ya anak-anak ya. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.